Ya, Bapak-bapak semuanya kita fasilitasi dulu nih anak muda, para pemilih muda ini untuk kemudian bertanya ya. Setuju. Silakan. Tes. Oke. Langsung aja. Dengan siapa? Dengan Steve Sebastian Dodo. Duduk aja Bang. Duduk aja ya. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Steve Sebastian Dodo dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dulu anak hukum. Ini anak hukum nih, keren nih. Seniornya ini Bang. Ya, hormat senior. Langsung aja ya. Mungkin pertanyaan saya tertuju ke tim dari 02. Izin Bapak, pertanyaan saya adalah bagaimana respon dan tanggapan Bapak mengenai narasi yang beredar pemilihan presiden saat ini adalah mencegah yang terburuk berkuasa. Karena saya rasa itu mempunyai kaitan dengan salam 4 jari yang saat ini beredar. Dan selanjutnya saya ingin mengetahui jauh lebih dalam bagaimana respon mengenai bansos yang dimana di sana ada stiker dan menjadi pertanyaan besar pada saat ini. Dan saya ingin mendengar langsung dari tim yang bersangkutan. Sekian dan terima kasih. Oke. Ya, masing-masing orang, masing-masing kelompok, masing-masing elemen dalam masyarakat memiliki kebebasan dalam berkomunikasi. Ada yang menyampaikan seperti Adinda tadi sampaikan kan, mencegah yang terburuk misalnya dengan orientasi mendowngrade paslon nomor 2. Tapi saya juga mendapati sebagian besar yang lain punya semangat yang berbeda. Semangatnya adalah mereka ingin, rakyat ingin ini pesta benar-benar berjalan, pesta demokrasi. Masing-masing paslon ya menyampaikan gagasan-gagasan besarnya seperti apa, dan mereka membicarakan apakah gagasan-gagasan tersebut sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Saya kemarin pernah di suatu restoran, saya duduk membelakangi orang berbicara. Beneran ini, saya mendengar langsung mereka bicara, oh kalau si ini programnya begini, kalau si ini programnya begini, dibahas lagi surveinya dan lain sebagainya. Itulah semangat yang saya lihat sekarang. Rakyat ini sedang bergembira, ya. Tapi kalau ada rakyat, anasir di dalam rakyat, ya, elemen dalam rakyat yang menyampaikan hal tersebut, mengatakan supaya misalnya Pak Prabowo tidak berkuasa, ya monggo-monggo saja. Tapi rakyat yang lain ya silahkan kalau memang tetap sependapat dan kita bisa bercermin misalnya pada elektabilitas. Ya. Kemudian soal bansos ya Adinda, kita tahu semua bansos itu programnya pemerintah. Dalam konteks kebijakan disepakati oleh semua parpol di parlemen. Dalam konteks anggaran disetujui oleh semua parpol. Dalam konteks pengawasan juga para partai politik ini memiliki hak untuk mengkritisi. Sekarang ini kan masa sidang, Adinda. Sampai 2 minggu ke depan. Dan kompetitornya Pak Prabowo, semuanya didukung partai politik yang ada fraksinya di DPR RI. Silakan saja, misalnya mengkritisi. Kok misalnya dianggap personalisasi. Tapi di sisi lain, ya Pak Jokowi tentu punya mandatori, punya satu situasi bahwa dia harus menyelesaikan program-program yang memang sudah disepakati. Pak Jokowi kan dari dulu begitu, Pak. Namanya bagi-bagi bansos, bagi-bagi kaos ya. Itu sejak zaman beliau wali kota. Berlanjut ketika beliau gubernur. Berlanjut lagi presiden periode pertama, periode kedua itu gaya kepemimpinan beliau yang pengen ketemu langsung dengan masyarakatnya. Misalnya bagi-bagi sertifikat dulu. Kita juga, saya pernah mengkritisi juga soal bagi-bagi sertifikat. Kenapa tidak orang-orang dari Badan Pertanahan Nasional, ya kan ya, apapun ya. Tetapi kan semua ada rambu-rambunya. Kita semua menyepakati pasal 457 di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu pasal yang kita bikin bersama untuk mengatasi yang namanya abuse of power, ya. Penyalahgunaan kekuasaan oleh orang yang memerintah ketika pemilu untuk menguntungkan atau untuk merugikan salah satu pasangan calon. Ada semua. Ini serba ada. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini serba ada. Termasuk tadi kriminalisasi, ya, 491 Undang-Undang 7 ya, tahun 2017.
Barang siapa menghalang-halangi atau menggagalkan dilaksanakannya kampanye, misalnya dengan mensabotase bis dan lain sebagainya, itu bisa kena pidana. Bukan hanya hukuman administrasi, ada pidananya itu. Pidananya 1 tahun, dendanya kalau nggak salah 12 juta atau 20 juta rupiah. Maksudnya Jelas laporkan semuanya, saja Bang. gitu Artinya Jelasnya jelas. gimana? Laporkan saja gitu maksudnya. Iya, itu dia, gitu loh. Oke. Kan semua bebas ya, membuat laporan dan lain sebagainya. Itu yang kami lakukan. Kami juga banyak mendapatkan situasi seperti kami dirugikan. Misalnya ya, adanya teman-teman yang beraktivitas di kementerian yang menterinya berafiliasi ke salah satu paslon, menggunakan program-program dari kementerian untuk ya kepentingan paslon. Itu kami laporkan semua, gitu loh. Jadi nggak apa-apa, nanti dicek oleh institusi yang berwenang memeriksa. Ya, Bawaslu nggak jalan, kalau kami lihat nggak perform, kami ke DKPP. Nah itu yang kami lakukan. Baik Bang Habibur. Bang Saganda. Ya, terima kasih. Jadi soal politisasi bansos tadi, pertanyaan mahasiswa, itu sebenarnya peristiwa kebiadaban yang paling besar di dunia. Itu dulu dalam sejarah Amerika dan Eropa, itu ratusan tahun lalu itu udah ditinggalkan, namanya pork barrel politics ya. Anda mahasiswa harus ngerti istilah ini, pork barrel politics. Saya udah menulis itu, di googling aja. Jadi gini, saya pernah menjadi penduduk di Rotterdam, dan saya 4 bulan itu penerima bansos. Tapi nggak ada yang namanya orang dikasih beras, nggak ada orang dikasih minyak goreng, dikasih tanda 02 atau apa segala, nggak ada. Di sana itu kamu ditransfer, namanya juga tunjangan kesehatan, tunjangan ini, tunjangan itu. Saya dapat 1.200 gulden ya zaman tahun 93-94. Nah saya mau bilang di Indonesia ini 2008-2009 Ibu Megawati itu udah melawan SBY waktu itu, jangan lagi mempolitisasi bansos. Tapi setelah sampai sekarang ketika Jokowi mengusulkan adanya pembaharuan dengan revolusi mental, ini yang ada mental-mentul. Ya kan sekarang ini balik lagi, sekarang Jokowi kemana-mana jualan bansos. Nah Jokowi memang kita bilang dia nggak klaim, yang klaim itu misalkan di Kendal, ya tanggal 29 buka googling, itu namanya menterinya Jokowi, itu kampanye bilang, itu bansos siapa yang kasih? Jokowi kan, Jokowi. Nah makanya kalian semua berterima kasih pada Jokowi, pilihlah yang ada Gibrannya. Nah ini yang disebut sebagai politisasi bansos. Ya ini kejahatan. Ya ini nggak bisa dihukum karena orang-orang yang berkuasa itu namanya hukum itu selalu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jangan seperti kata Pak Habib tadi seolah-olah bisa, nggak akan mungkin selama Jokowi berkuasa ya, dan dia kemudian bertarung hidup mati seperti judul ini untuk berebut tahta demi anaknya, politik dinasti. Ya kacau semua kita ini. Itu aja. Oke, Bang Eriko. Ya, sebenarnya begini, apakah bansos itu salah adik-adik? Tidak ada yang salah. Situasi kehidupan masyarakat kita memang sedang susah. Apalagi setelah COVID. Saya berkeliling di Jakarta, enggak usah jauh-jauh, di Jakarta aja banyak yang susah. Tadi saya di Cipulir, di RW 05, Cipulir. Salam untuk warga Cipulir RW 05. Loh, ini saya jalani. Memang sulit. Semua masih membutuhkan bantuan. Nah sebenarnya mekanisme, saya juga harus jujur. Mekanisme memakai hal-hal yang beresiko seperti itu, kami sudah ngalamin. Pak Saganda, korbannya menteri dari kami. Itu kejadian nyata. Nah sekarang, bansos itu memakai langsung transfer kepada rekening. Tadi seperti Pak Saganda. Sebenarnya begini, kalau memberikan bansos, berilah dengan tulus. Nah kalau kita memakai tanda-tanda, nah sekarang saya tanya, apakah itu pemerintah yang menyetujui bansos itu? Itu DPR yang mengesahkan anggarannya. Saya salah satu di Badan Anggaran. Ketua Badan Anggarannya juga Said Abdullah. Itu jelas. Itu bukan pemerintah yang memutuskan itu. Itu bersama-sama dengan DPR. Untuk apa? Untuk membantu masyarakat. Nah, membantu masyarakat ini harus tepat guna, harus sampai. Bukan ini Pak Saganda yang memberikan, oh bukan begitu. Pak Bestari, oh bukan begitu. Ini ada Pak Eko, bukan begitu. Eriko, bukan begitu. Yang memberikan itu adalah pemerintah bersama DPR, adalah negara. Kewajiban negara itu. Kewajiban negara untuk membantu rakyatnya. Bang, tapi kenapa sekarang narasinya yang muncul
seperti itu tadi. Bagaimana? Kenapa narasi yang muncul justru seperti itu? Nah, itulah yang sebenarnya tadi kan sudah disampaikan Bung Habibur Rahman. Mari kalau kita melihat itu kita laporkan ke Bawaslu. Nah, hanya sekarang Bawaslunya jalan atau tidak. Itu juga menjadi tanda tanya adik-adik mahasiswa. Kita harus laporkan. Karena itu diserahkan oleh pemerintah, oleh negara, itu keputusan bersama untuk membantu rakyat Indonesia yang sedang kesusahan. Itu harus diakui jujur, langsung saja jauh-jauh, di Jakarta aja masih banyak yang sulit. Nah jadi sekali lagi jangan ada yang merasa menjadi pahlawan. Tidak ada. Itu keputusan bersama. Boleh ditanyakan, Bung Habibur Rahman juga kan di DPR. Itu jelas. Sepakat, bansos adalah kewajiban negara, haknya rakyat. Bang Haknya Daniel, rakyat. Hak rakyat. bansos. Bansos Ya, plus. terkait tuh itu kita. saya pikir clear ya, memang bansos adalah hak rakyat tentu dan kita bersepakat untuk meneruskan program tersebut dan memastikan rakyat memperoleh haknya itu yang pasti. Nah saya ingin mengutip satu filosofi kepemimpinan Jawa yang sering juga disampaikan oleh Pak Prabowo, begini bunyinya, memayu hayuning bawana ambrasta durhangkara. Manusia itu hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan. Kepemimpinan itu harus dalam rangka memastikan keselamatan rakyat, termasuk terkait dengan bansos tadi. Kemudian membahagiakan, mensejahterakan, serta memberantas sikap angkara, murka, dan serakah. Dan itu yang ingin filosofi kepemimpinan itu yang ingin dihadirkan oleh Pak Prabowo pada hari ini. Nah, oleh sebab itulah filosofi persatuan, filosofi mengajak semua komponen itu untuk bersatu, membangun Indonesia itu selalu diteriakkan dan disampaikan oleh Pak Prabowo. Kira-kira Pak Prabowo selalu bilang ya urip iku urup. Hidup itu harus menyala, memberikan pencerahan terus-menerus, memberikan kebermanfaatan terus-menerus kepada rakyat. Bansos harus memberikan kebermanfaatan terus-menerus sebagai salah satu model program memberikan ikan, tetapi juga ada program memberikan pancing untuk kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Itu ya kemudian Pak Prabowo misalnya ingin mendorong entrepreneurship, ingin mendorong hilirisasi supaya kemudian added value ekonomi kita tumbuh, kemudian lapangan pekerjaan semakin banyak. Jadi ikan dan pancingnya diberikan bersamaan supaya kemajuan dan era keemasan Indonesia akan hadir segera mungkin. Kalau Bung Karno ada menyampaikan ini, satukan kata dan perbuatan. Itu yang paling penting. Dan menurut saya paling penting ini janganlah ke depan kita beli pesawat bekas ya. Ya karena Mas pesawat Eko. enggak, ini penting sekali. Itu harus terjadi. Jangan Ini dari sampai ajang lah. debat sampai sekarang Itu sudah Itu dijelaskan jangan berulang-ulang sampai ya. dan Itu nggak ada yang beli pesawat kita semua bekas. harus mengawasinya bersama-sama. Itu nggak ada yang beli untuk pesawat tidak bekas. lagi terjadi Huruf iku huruf, pembelian Bang. pesawat bekas sehingga nanti ini mencederai, nanti bisa menjadi berbahaya bagi saudara-saudara kita yang Itu sudah yang dididik saya demikian maksud. besar. Terima kasih. Terima kasih. Mas Eko silakan, Kalau- kalau masalah kelakon Mas Yang Eko. pemilu jangan curang, udah itu aja. Iya, bicara soal bansos itu dari awalnya Pak Jokowi itu agak sedikit kritis terhadap BLT kan pada awal-awal masa pemerintahannya bahwa ini tidak produktif dan Masih lain-lain. dia gubernur DKI itu. Masih dia gubernur DKI dan memang angkanya pada saat bantuan sosialnya itu makin kesini makin luar biasa, apalagi pada menjelang pemilu itu angkanya sangat luar biasa. Indikasi Anda apa, Bang? Ya, itu Ya diputus di DPR. terlihat dari angka bansosnya, Diputus di dari DPR, anggaran Pak, dengan DPR-nya. partai-partai, ya. Iya, bahwa itu diproses di DPR dan lain-lain itu Waktunya mekanisme artinya politik. menurut Sekarang ini bansos untuk Januari, Februari, Maret itu dirapel, ditarik ke Januari dan mungkin Ke didistribusi Februari, Pak. ke Februari, Januari atau Februari awal mungkin didistribusi sebelum 14 Februari, kita nggak tahu. Tapi pada konteks ini saya ingin mengatakan bahwa bansos itu bukan karena, sekali lagi bukan karena kebaikan hati Pak Jokowi, bukan karena kebaikan hati anggota DPR. Itu dari mana? Uangnya itu kan Anda punya motor kan, bayar pajak kan, duitnya dikumpulin buat bantuin orang yang lebih miskin. Uangnya uang kita.
Artinya ketika Pak Zulkifli Hasan bilang bansos ini dari mana dan dia bilang dari Jokowi, itu mengkhianati uang pajak kita, uang pajak rakyat. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Baik, Mas Eko. Yang saya pengen ngomong sedikit nih soal penjara-penjara tadi. Ketika Fahri ngomong nanti kalau selesai pemilu Anies sama Singkat, Bang. Muhaimin jadi tersangka dan lain-lain. Sebelumnya Budi Ari juga ngomong. Budi Ari itu timnya Pak Prabowo juga kan. Kalau kami kalah kami akan masuk penjara. Semuanya. Saya bingung ini loh. Orang-orang yang berpikir soal penjara ini, orang-orang yang mengetahui tangannya tuh berlumuran problem sehingga mau gimana pun harus menang agar nggak masuk penjara. Atau kalau menang nanti memasukkan orang di penjara. Ini nggak benar. Kalah menang kita belum tahu Bapak siapa yang kalah, siapa yang menang. Tadi seperti yang disampaikan Daniel, kita ini bareng-bareng saling merangkul, kita ini bareng-bareng untuk menuju Indonesia yang jauh lebih baik di tangan orang-orang yang baik. Mas Eko, harapan kami ini jangan perebutan tahta. Ini sekali lagi seperti kerajaan. Ini mari kita bertarung secara adil untuk apa? Untuk menjadi pemimpin bagi semua masih akan bertarung sampai 10 Februari 2024. Bapak-bapak, durasi kita di segmen ini. Singkat, Bang. Bang Bestari, kita harus jeda dulu Bang, hanya di Satan Demokrasi Bang. Sambil lihat ke kamera Bang. Langsung Bang Bestari, silakan Bang. Baik, akhirul kalam bahwa tadi sempat disinggung tentang politisasi agama. Saya kira kita agak jauh daripada itu, namun di dapil saya di Jakarta Pusat nih Bang Daniel, kami selalu menyampaikan kepada masyarakat patuhlah kepada ulama, apa yang ditunjuk ulama itu yang kita pilih. Itu salah satu. Yang kedua adalah bansos tadi. Mari kita tiru gaya Pak Anies Baswedan ketika beliau menjadi gubernur DKI. Kemasan daripada bansos itu ditulis dibiayai oleh APBD, bukan oleh gubernur. Itu yang paling baik saya kira. Terima kasih Bang Bestari Darus. Ustadz Erik Yusuf, kami persilakan. Baik. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saking sengitnya perdebatan ini, waktu saya diambil juga 30 detik. Tapi kita ikhlaskan. Kenapa? Saya ingin mengingatkan saja gini ya. Inakum satahrisuna alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Ini sebuah hadis. Orang ya, kalian yang kemudian mengejar yang namanya kekuasaan tentu dengan ambisi yang tidak positif, yang kemudian membuat kerusakan dan lain-lain, itu akan menimbulkan apa? Penyesalan di hari kiamat. Karenanya ini kan permasalahan kita, ini permasalahan orang yang akan berkuasa, yang justru kekuasaan ini adalah amanah dari langit sebetulnya. Ya, yang kemudian semestinya dengan kontestasi yang sebetulnya ngeri-ngeri sedap seperti ini para tentu calon semuanya harus menebarkan rasa keamanan, kenyamanan kepada masyarakat semua. Ingat ya, masyarakat itu mesti diberikan kesadaran dalam membangun kesadaran politik. Iya, jadi masyarakat mesti berani menggunakan hak politiknya. Dan inilah apa yang disebut dengan political quotient ya, atau kecerdasan politik. Masyarakat ini belum ada, jadi mereka itu nggak paham bagaimana harus menggunakannya, takut tadi dan lain-lain dengan tekanan dan lain-lain. Jangan, saya ingin bicara sama masyarakat, sama semuanya. Inilah hak kita yang perlu kita gunakan ketika di tanggal 14 Februari itu, gunakan hak politik antum semuanya. Untuk apa? Untuk bisa justru memilih pilihan yang tepat, yang tidak lagi bisa diganggu oleh segala sesuatu gangguan, tindakan misalnya intimidasi dan lain-lain. Ayo gunakanlah. Dan kita berharap bahwa dengan kesadaran politik menggunakan hak kita ya untuk mencoblos itu, untuk memilih pemimpin itu, akan lahir pemimpin-pemimpin yang memang betul-betul pemimpin yang amanah, yang sesuai dengan keinginan rakyatnya. Jadi tidak dengan tadi ada sedikitlah gangguan dan lain-lain. Dan saya ingin mengingatkan begini, ya seandainya dua serigala dimasukkan ke dalam kandang kambing ya, kerusakannya tidak akan lebih besar dari kerusakan agama seseorang yang mengejar kekuasaan dan ambisi ya dengan cara
yang menghalalkan segala cara. Nauzubillah min dzalik. Nah, karenanya saya ingin para tentu ya pendukung itu semuanya juga menampakkan segala sesuatu yang bisa menjadi teladan untuk masyarakat dan membawa keamanan, rasa nyaman, dan akhirnya mereka bisa berani datang ya ke TPU, ke tempat pencoblosan untuk apa? Untuk memilih pemimpin yang amanah. Insya Allah, TPS mau TPU ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Ferry Yusuf, Bang Bestari, Bang Syahganda, Bang Eriko. Terima kasih Bang Seko, terima kasih Bang Daniel, Bang Habibur Rahman, terima kasih juga untuk mahasiswa semuanya UNJ dan juga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pemirsa, kami harapkan memang pemirsa pemilih semua masyarakat sudah pintar lah ya. Kami kabarkan Anda yang putuskan nanti 14 Februari di TPS. Saya Maria Segaf. Dan saya Andrew Bede Mercury. Silahkan ketika kampanye banyak-banyak berperan, jangan baperan Bapak-Bapak ya. Sampai jumpa, selamat malam. Selamat malam.